Menjual kosmetik ilegal menggunakan merek yang sudah terkenal memang mudah laris. Namun produk itu bisa berujung pada gangguan kulit. Setelah saya mendapatkan produk bermerek yang diduga palsu ini di pasaran, saya akan mencoba mengetahui apakah produk ini terdaftar di BPOM atau tidak. Kalau beberapa contoh ya yang saya coba lihat di website kami untuk produk-produk yang sudah terdaftar, contohnya ini belum ada notifikasinya, nomor notifikasinya ya. Kita tidak tahu ini palsu atau tidak, tetapi yang jelas produk ini belum masuk ke Indonesia dan tercatat resmi di Badan POM. Jadi kalau ini beredar ya termasuk produk ilegal gitu ya. Beberapa seperti ini juga belum ada yang masuk dari suppliernya untuk dinotifikasi. Untuk produk-produk yang belum terdaftar di Badan POM, kita tidak bisa menjamin mutu, keamanan dan manfaatnya ya, karena mungkin diproduksi dengan bahan-bahan yang kualitasnya tidak bagus, atau mungkin produk ini sebetulnya sudah mau kadaluarsa dari negara mana gitu ya, dimasukkan ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan yang luput dari pengamatan bea cukai, siapa tahu, sehingga dibuang ke Indonesia untuk dijual lagi. Salah satu produsen kosmetik ternama di Indonesia mengaku bahwa produk mereka kerap dipalsukan. Kosmetik yang kami beli di salah satu pasar besar di Jakarta Barat pun dipastikan bukan produk keluaran mereka. Terima kasih kemarin udah sharing produknya Mbak. Jadi kita coba untuk cek secara internal. Sebenarnya dalam melakukan pengecekan itu kita ada beberapa langkah gitu ya Mbak ya. Yang pertama kita cek dari sisi kemasannya betul atau tidak. Kemudian labelingnya betul atau tidak. Dalam hal labeling itu sendiri kita juga make sure apakah ada izin edar BPOM yang betul. Kadang-kadang izin edar BPOM yang dicantumkan itu juga untuk produk yang salah kalau memang produknya bukan asli, seperti itu. Selain itu juga ada yang namanya tanggal kadaluarsa. Dan selain itu tentunya banyak keterangan-keterangan otentik dari produk itu sendiri yang memang asli atau tidak, seperti itu. Itu dari sisi kemasannya. Kemudian kita juga pastinya akan lihat dari sisi isinya ya Mbak ya gitu. Kalau isi itu kita lihat dari teksturnya, dari warnanya, dari baunya. Kalau tidak bisa teridentifikasi dari hal-hal yang kasat mata seperti ini, biasanya kita lakukan uji laboratorium gitu, untuk memastikan bahan yang digunakan memang sama dengan bahan baku yang kita gunakan. Jadi bisa dipastikan produk yang kemarin saya bawa ke sini itu palsu Mbak? Setelah kita cek memang seperti itu sih Mbak. Kita sebetulnya sebagai perusahaan yang memang menjaga standar kualitas dan juga keamanan setiap produk kita menjadi suatu prioritas utama. Kita sangat menyayangkan ya Mbak ya, dan tentunya dampaknya ini seperti yang tadi saya katakan bukan hanya kepada kita sebagai produsen, tapi juga bagi pemerintah dan konsumen secara langsung karena mereka yang menggunakan produk tersebut gitu. Kalau yang sering itu untuk yang dekoratif itu biasanya mengandung logam berat ya, atau juga pewarna yang tidak dibolehkan untuk kulit. Misalnya mengandung rodamin B, kan itu pewarna tekstil ya, dan kemudian K3, K10, kemudian methyl yellow, itu bukan pewarna untuk kulit kita. Nah, itu tentu saja akan menimbulkan efek yang tidak baik. Kalau terakumulasi di dalam tubuh bisa menyebabkan kanker, dan kemudian kita harus waspada terhadap merkuri untuk pemutih ya. Biasanya janji mereka bisa memutihkan dalam waktu singkat, tapi ternyata mengandung merkuri, dan itu yang jelas itu kandungan yang tidak diperbolehkan untuk kosmetik.